Supian. Saya dari Prodi Manajemen Retail Non-Rek. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penghargaan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Hari lahirnya diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Asas atau prinsip, jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 prinsip. Kelima dasar asas prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia berdasarkan pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pertama kali diusulkan pada tahun 1945 dalam sidang BPUPKI. Jadi begini sejarahnya. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Chosakai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia. Jepang berjanji akan membantu proses kemerdekaan Indonesia melalui BPUPKI sebagai wadahnya. Menurut sumber belajar Kemendikbud, sidang pertama BPUPKI diadakan di Gedung Chausang Inn di Jalan Pejabon 6, Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila pada zaman Belanda. Gedung tersebut merupakan gedung Volkskrad DPR pada zaman kolonial Belanda. Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasannya dimulai keesokan harinya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tema menyusun rencana dasar negara. Pada sidang pertama ini terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang konsep dasar negara, yaitu Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Bapak Insinyur Soekarno. Barulah pada hari terakhir yaitu tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas yang sebagai Pancasila. 5 asas usulan Soekarno yaitu yang pertama, nasionalisme, suatu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat dan demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Dengan kelima rumusan konsep dasar ini dan pengenalan istilah Pancasila, akhirnya hari tersebut ditetapkan sebagai lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Sementara itu, terjadi terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam di Indonesia yang baru. Sampai akhirnya sidang pertama masih belum terbentuknya kesepakatan untuk perumusan dasar negara. Sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil untuk menetapkan dasar negara ini. Akhirnya dari hasil diskusi panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Indonesia, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang di dalamnya termasuk rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara berdasarkan Piagam Jakarta yang pertama, ketuhanan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah dilakukannya perubahan pada rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, akhirnya alinea keempat dari naskah Piagam Jakarta di negara bernama Pancasila. Kelima sila Pancasila ini yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijakan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan pentingnya penghargaan nilai-nilai Pancasila. Setiap negara memiliki pedoman kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat. Seperti halnya di Indonesia, Pancasila yang dipunya Pancasila sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukanlah hanya sebagai rumusan dan pedoman saja, tetapi menjadi falsafah dan ideologi bangsa yang harus dihormati serta dijunjung tinggi oleh seluruh rakyatnya. Menghormati dan menjunjung tinggi terhadap Pancasila banyak ragam penerapannya. Salah satunya memaksimalkan dharma yang dipunya. Kita sebagai civitas akademik yang juga merupakan agen perubahan dapat langsung menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Civitas akademik diharapkan dapat terus menempa dan mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang percaya diri, intelektual, kreatif, dan inovatif, serta memiliki semangat dan nilai-nilai juang yang tinggi sebagai wujud menjadi kepala negeri. Peran masyarakat dalam 5 sila disebut dalam Pancasila dapat menjadi nilai-nilai kehidupan yang seperti pertama, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki arti bahwa semua orang berhak memeluk agama dan kepercayaan. Civitas akademik dapat saling menghormati, toleransi, dan memiliki rasa atau kepedulian antar umat beragama, sehingga terciptanya rasa saling tolong-menolong atau satu sama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua pada Pancasila ini memiliki arti bahwa sesama manusia harus saling mencintai, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta meningkatkan tingkat kepedulian terhadap. Di dunia pendidikan, civitas akademik dapat mengaplikasikan dengan ikut serta dan membantu korban bencana alam, menggalang dana maupun bersikap ramah terhadap lingkungan di dalam maupun di luar kampus. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki arti bahwa kita harus tetap menjunjung tinggi semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Memberikan nilai-nilai pengaplikasian pada civitas akademik yaitu harus tetap menghormati dan menghargai perbedaan, baik dari pemikiran, suku, dan ras, maupun pendapat atau sudut pandang. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hidup bermasyarakat, tidak akan jauh dengan masyarakat musyawarah mufakat. Civitas akademika dalam menerapkan nilai-nilai sila keempat dalam Pancasila ini, yaitu kebangsaan dalam berpendapat. Selain itu, mahasiswa yang berintelektual, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Selalu mendepankan musyawarah terutama saat berorganisasi dalam forum, serta menghargai hasil musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna
bahwa setiap manusia memiliki hak dan keadilan, tidak bisa dipaksa ataupun memaksa kehendak pada orang lain, serta menumbuhkan rasa kekeluargaan. Civitas Akademika umumnya berperan pada nilai-nilai sila yang kelima ini, yaitu harus tetap terus menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghargai pendapat orang lain, dan bersikap adil. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan juga cara meningkatkan pemahaman bagi masyarakat. Pemahaman masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendidikan, kampanye, dan partisipasi masyarakat. Melalui pendidikan contohnya seperti memberikan pendidikan formal dan non-formal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memberikan beasiswa dan intensif pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Dan yang keempat, melakukan pendidikan hukum dan politik. Contoh dari kampanye adalah melakukan kampanye media massa yang kreatif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Kampanye kesadaran dapat mengubah sikap masyarakat terhadap isu tertentu. Dan kampanye dapat dilakukan melalui poster, brosur, dan media sosial. Dan yang terakhir, contoh partisipasi dari masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, memberikan masukan, dan menyampaikan pendapat. Masyarakat dapat terlibat dalam program pendidikan, mendukung inisiatif yang mempromosikan pendidikan. Dan masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui konsultasi publik. Selain itu, kolaborasi antar lembaga seperti pemerintah, organisasi, dan lembaga pendidikan juga dapat dilakukan. Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mencerminkan kepribadian yang ada di dalam bangsa Indonesia. Terbentuknya Pancasila menjadi sebuah dasar negara berangkat dari pengalaman hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan pengalaman tersebut, Pancasila bisa menyentuh segala dimensi kehidupan bangsa Indonesia. Sila-sila yang termuat di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan satu dari yang lainnya. Selain itu, Pancasila memiliki nilai-nilai yang menggambarkan roh bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut mengharuskan masyarakat untuk melakukan penghormatan dan penghargaan terhadap sesama. Menghormati dan menghargai sesama menjadi pintu masuk manusia untuk bertindak secara adil dan beradab. Sila pertama sampai pada sila keempat Pancasila bermuara pada sila kelima. Sila kelima menyiratkan keadilan sebagai pemberi kebebasan bagi manusia. Tanpa ada kelas-kelas sosial, kebebasan bagi manusia dapat terjadi jika setiap individu bertindak secara adil. Tindakan adil berarti memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya dan begitu pun sebaliknya. Memberikan kepada dirinya apa yang menjadi haknya pula. Hak mempunyai sisi wajib karena itu adil berlaku. Serasi dalam hubungan yang saling mendukung satu sama lain antar hak dan kewajiban. Manusia harus secara utuh melaksanakan tindakan adil terutama dalam mewujudkan hak dan kewajiban, bertindak secara seimbang dalam melaksanakan hak dan kewajiban tertentu, serta harus direalisasikan secara baik kepada sesama. Jadi baik, cukup sekian dari video yang saya buat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.